Baiklah, Ibu, Bapak, Romo Ramani, Saudara Sedama sekalian, Sugihotu, Namo Buddhaya. Pagi ini saya akan membawakan topik api semangat dan sejuknya bakti dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Gongjeli ini ya. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama bersikap anjali, kita mengagungkan guru junjungan kita. Saya akan membacakan wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nah, lusa kita merayakan Tahun Baru Imlek ya. Tahun Baru Imlek itu biasa kita bisa menyebutnya dengan dua sebutan. Tapi kalau tahunnya kan sama ya, kalau sekali ini 2577 secara Nongli. Nongli itu penanggalan lunar. Tapi saya memilih pakai Gongjeli. Karena sama seperti tahun Masehi, Masehi ini kan dihitung dari kelahiran Yesus dalam agama Kristen ya. Tuh, maka disebut tahun Masehi. Apakah Yesus lahirnya tanggal 1 Januari? Tidak kan? Tetapi tahunnya tetap disebut tahun Masehi dan dihitung dari tahun kelahiran Yesus. Sama seperti Buddhis era. Tahun Buddhis juga punya perhitungan sendiri, dihitung sejak Sang Buddha Parinibbana. Cuman kalau Sang Buddha Parinibbananya ya persis pada dimulainya itu tahun Buddhis ya, Buddhis era. Untuk tahun barunya, perayaannya yang biasa kita sebut perayaan Waisak, tercapainya Parinibbana. Nah, kenapa tahun ini disebut Gongjeli 2577? Karena Nabi Gongzhi yang biasa kita kenal sebagai Konghucu itu lahir 251 sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung ditambah dengan tahun 2026 menjadi 2577. Ya. Nah, Gongjeli itu sama seperti Masehi tadi saya sebutkan, itu dalam rangka mengenang kelahiran Nabi Konghucu. Kelahirannya sendiri kapan? Kelahirannya sendiri kalau dihitung secara penanggalan lunar itu adalah tanggal 28 bulan 8 lunar. Nongli ya. Nah, akan tetapi karena penanggalan lunar itu berubah-ubah, nanti terjadinya kan seperti Waisak juga berubah-ubah, enggak tetap kan? Namun entah saya enggak tahu bagaimana kesepakatannya, maka ulang tahun Nabi Konghucu itu baik di Taiwan, itu di Indonesia juga diperingatinya pada tanggal 28 bulan September secara tahun Masehi. Tuh ya. Nah, sekarang lepas dari tanggal tepatnya kelahiran, kenapa saya kok memilih pakai topiknya 2577 Gongjeli? Kok saya enggak memakai Nongli? Ya.
Karena secara topik saya memilih api semangat dan sejuknya bakti. Nah, tahun Gong Zili itu mengingatkan kita kepada bakti. Bakti kepada siapa? Kepada Nabi Konghucu terutamanya, tetapi yang membuat tahun ini lebih terkenal karena Gongzi, Nabi Konghucu itu dalam setiap ajarannya selalu menekankan tentang kebajikan dan bakti. Banyak yang ajaran-ajaran beliau itu tentang bakti. Karena itu saya memilih menyebutnya sebagai Gongzili. Itu pembukaannya ya. Nah, merayakan Imlek sendiri itu ada dua pokok dari perayaannya itu. Yang pertama itu kita merayakan secara lahiriah. Nah, kita merayakan secara lahiriah inilah karena kita berpegang pada Nongli, pada perayaan tahun lunar, datangnya musim semi. Ditandai datangnya musim semi dan dimulainya perhitungan Nongli tanggal 1 bulan 1. Itu pesta, seperti kalau kita menyambut tahun baru 1 Januari kita pesta-pesta, ya seperti itulah. Jadi pesta-pesta saja itu secara lahiriah. Makan bersama, bagi-bagi angpau. Tetapi yang lebih penting dalam merayakan Imlek itu adalah spiritualnya. Nah, spiritual ini yang berpegang pada Gongzili. Karena selain kita berpesta-pesta, senang-senang, kita tetap memasukkan unsur bakti dalam merayakannya, ya. Kan banyak di antara kita mungkin besok ya itu sudah mulai sembahyang leluhur, gitu ya. Biasanya kan sehari sebelum Imlek itu sembahyang leluhur. Nah, itulah bakti. Itulah pesta spiritual kita untuk mengenang orang tua atau leluhur yang sudah meninggal. Gitu. Jadi kita tidak boleh lupa. Itulah bakti, itulah yang disebut sebagai akar. Biasanya semua hiasannya itu didominasi dengan warna-warna merah ya. Kalau secara perayaan Imlek, warna merah itu menggambarkan api semangat. Ya, menggambarkan keberanian dan penuh energi di situ. Ya, itu. Nah, api semangat. Tetapi jangan lupa kita juga harus menyertakan bakti, dan bakti itu merupakan air sejuk yang mendinginkan karena kita tidak melupakan leluhur kita. Nah, kembali tentang semangat. Saya sepertinya sudah pernah membawakan semangat. Semangat itu ada rumusannya ya. Min plus plus itu ya. Masih ingat ya tentunya ya. Min yang pertama adalah min. Namanya min kan mengurangi. Ya toh. Jadi kalau ada hal-hal buruk yang pernah kita lakukan, mari kita kikis. Kalaupun tidak bisa segera dihapus, dikikis, dikurangi. Kalau hal buruk itu belum terjadi, belum kita laksanakan, kita masuk ke min kedua. Maka hal buruk yang belum terjadi, padamkan. Jangan sampai terjadi. Itu min yang kedua. Lalu plus. Plus yang pertama, kalau plus pasti nambah kan. Nah, plus yang pertama itu adalah kebalikan dari min tadi tentang hal-hal buruk. Kalau plus itu tentang hal-hal yang baik. Kalau ada hal-hal yang baik yang masih dalam angan-angan, tambahkan dalam
kehidupan kita. Segera tambahkan. Kalaupun kebaikan itu belum semua bisa kita lakukan, nyicil. Tapi sedikit-sedikit kita tambah-tambah. Berarti dalam kehidupan ini kita menambah banyak kebajikan. Plus yang kedua adalah kita tentu sudah melakukan kebajikan-kebajikan ya, sudah pernah. Nah, kebajikan yang sudah pernah kita lakukan itu kita tambah, kita pupuk supaya yang mula-mula kebajikan kecil, kebajikan itu menjadi makin besar dan makin besar. Min plus semangat itu terjadi dalam kehidupan kita. Tentang apapun yang kita lakukan, dan apapun yang kita lakukan itu adalah karma kita. Mau baik, mau buruk, itu tetap karma kita. Yang harus kita selesaikan sendiri, baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Ya, jadi wajib kita tanggung semuanya. Tidak bisa ada diskon tentang hukumannya gitu, tidak bisa. Tapi dibilang tidak bisa, ya bisa juga sih. Karena ada kan tentang ahosi kama yang mandul. Nah, maaf ya. Nah, kama yang mandul. Jadi diskonnya itu nunggu kalau terjadi ahosi kama. Bagaimana bisa terjadi ahosi kama? Dapat diskonan, kamanya tidak usah berbuah. Itu biasanya terjadinya itu sebuah kama pada saat dia akan berbuah, ada kama lain yang lebih besar, kesempatannya untuk berbuah. Maka kama kecil yang tadi akan berbuah itu enggak jadi berbuah, kalah cepat sama kama-kama yang lain itu. Nah, ketika kama itu setiap kali akan berbuah, dia kalah cepat dengan kama yang lain, pada akhirnya dia tidak sempat berbuah kan, tidak sempat berbuah dan menjadi ahosi, mandul, dia tidak bisa berbuah lagi. Ya kalau yang ahosi itu kama buruk kita, disyukuri ya, tapi jangan sampai kalau yang ahosi itu kama baik kita. Kama baik yang sudah kita cicil sedikit-sedikit, ketika akan berbuah, kita melakukan sebuah kama buruk yang besar, yang mengondisikan dia segera berbuah. Jadi kama baik kecil yang mau berbuah tadi nggak sempat berbuah, keduluan oleh kama buruk kita. Akhirnya kama baik ini tidak kunjung berbuah, dia menjadi ahosi. Sayang kan? Nah, jadi supaya tidak terjadi yang begitu, bagaimana caranya? Kita banyak-banyak menanam kama baik. Nggak usah nunggu nanti besok, saat ini juga. Jadi kita menjalani kehidupan kita saat ini juga. Itu ya. Nah, kenapa bakti itu menjadi penting? Karena dalam Digha Nikaya syair 31, Sang Buddha sudah membekali kita dengan satu sutta untuk bakti, untuk tanggung jawab, yaitu Sigalowada Sutta. Mestinya sudah tahu ya, semua tahu Sigalowada Sutta tentang bakti. Itu. Tapi sesungguhnya kalau dibaca isinya adalah tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang tercantum dalam Sigalowada Sutta itu tanggung jawab sifatnya timbal balik. Orang tua bertanggung jawab ke anak dan anak ke orang tua. Orang tua bertanggung jawab pada anak karena bagaimanapun juga
orang tua yang mengondisikan kelahiran si anak. Kalau sudah menjadi pengondisi harus berani bertanggung jawab. Ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Seperti itu ya. Nah, apa saja kewajiban orang tua kepada anak? Yang pertama, mencegah anak-anaknya mengalami hal-hal yang buruk. Ya paling gampang aja kalau baru bayi belajar jalan. Wah, orang tuanya pasti jaga ya, jangan sampai pada saat belajar jalan anaknya terjatuh. Kan kasihan gitu ya. Nah, tapi tidak sebatas itu saja, karena keburukan itu macam-macam dan tanggung jawab orang tua itu tidak sebatas hanya pada saat anaknya masih bayi. Selama anak itu menjadi anaknya, maka orang tua tetap berkewajiban menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk pada anaknya. Yang kedua, orang tua punya kewajiban membekali anak dengan pengetahuan-pengetahuan baik. Ya, jadi tidak cuma mencegah terjadinya keburukan, tapi wajib juga membekali dengan pembekalan tentang hal-hal yang baik. Lalu orang tua wajib mengajarkan keterampilan kepada anaknya. Keterampilan orang tua diturunkan kepada anaknya. Seperti kalau anak kecil belum bisa bicara, coba anak yang bayi yang lahir taruh di tempat yang semuanya bisu, tidak ada yang bicara. Apakah anak itu bisa bicara? Tidak bisa. Dan guru pertama bagi seorang anak adalah orang tuanya yang terdekat. Ya, jadi keterampilan pertama yang diajarkan oleh orang tua kepada anak. Itu tadi yang ketiga. Lalu yang keempat, ada tertulis di Sigalo Wadasuta juga, orang tua punya tanggung jawab untuk mencarikan jodoh bagi anak-anaknya. Jodoh yang baik, jodoh yang sesuai. Dan tanggung jawab orang tua yang terakhir adalah memberikan warisan. Warisan ketika saatnya sudah tiba. Tentang warisan itu apa? Kalau kita, misalkan saya ngomong, apalah warisan yang saya tunggu dari orang tua saya, wong orang tua saya enggak punya apa-apa. Bukan begitu ya. Karena kita hanya menilai warisan itu sebagai harta duniawi. Tetapi warisan yang bisa diberikan oleh orang tua kita itu tidak semata-mata harta duniawi. Dan warisan itu diberikan pada waktu yang sesuai. Pada waktu yang sesuai itu kapan? Ya tergantung kondisinya kan. Itu. Ya. Lalu kewajiban anak, tadi kan sudah kewajiban orang tua pada anak. Lalu kewajiban anak pada orang tua, tanggung jawab apa? Seorang anak wajib menghormati orang tuanya. Apapun yang terjadi, seburuk apapun orang tuanya, tetap seorang anak wajib menghormati orang tuanya. Nah, penghormatan itu adalah berupa merawat orang tuanya ketika orang tuanya sudah mulai tua, sudah butuh pelayanan ini itu, adalah menjadi kewajiban jadi dari seorang anak untuk merawatnya. Nggak usah ngomong, biarin papa dulu jahat sama aku kok, biarin. Nggak bisa. Karena sudah tertulis dalam ajaran Sang Buddha bahwa seorang anak punya tanggung jawab dan kewajiban untuk merawat orang tuanya. Ya, lalu tentang kewajiban dan tanggung jawab sudah jelas tadi. Tapi yang penting banyak terjadi. Jadi mohon maaf saya tidak menyebutkan secara
detil siapa-siapa, tapi banyak terjadi. Orang tua yang biasa menjalankan tradisi mereka, ketika anak-anaknya itu tumbuh, mempunyai keyakinan yang lain, dia mencemooh tradisi yang biasa dijalankan orang tuanya. Banyak itu terjadi. Kita sebagai umat Buddha yang tahu bahwa Sang Buddha sudah mengajarkan Sigallowada Sutta, maka kita wajib menjaga tradisi yang biasa dijalankan oleh orang tua kita. Biarkan, berikan mereka kebebasan untuk menjalankan tradisinya itu, ya. Lalu setelah itu kewajiban yang paling utama adalah menjaga nama baik orang tua. Nah, kalau kita sebagai anak berbuat yang gak karu-karuan gitu ya, nanti orang akan menilai, lalu ketemu sama orang tuanya ngomong, anakmu dulu ya, gimana kamu mendidik dia sekarang menjadi gitu. Nah, si anak yang berbuat, orang tuanya kecipratan. Enggak baik. Jadi kita harus ingat ya, sebagai umat Buddha, kita wajib menjaga nama baik orang tua. Nah, itu yang terpenting, dan ada yang lebih penting lagi. Tadi kan sudah dibacakan dalam Abhinawa Paccavekkhana ya. Setiap orang tidak lepas dari masa tua, tidak lepas dari kematian. Karena kematian adalah satu hal yang pasti dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana kita bisa berbakti kalau orang tua kita itu sudah meninggal? Masih bisa berbaktinya dengan cara melakukan pelimpahan-pelimpahan jasa. Itu ya, jadi ketika kita melakukan satu kebajikan, maka ada jasa dari kebajikan itu kita limpahkan untuk mendiang leluhur kita. Leluhur kita tidak hanya orang tua kita. Karena kita nggak tahu kan, kita tuh sudah lahir berapa ratus, berapa ribu, berapa juta kali. Berarti orang tua kita, apakah cuman papa mama kita di kehidupan ini? Tidak. Orang tua kita tidak terhitung sebagai leluhur. Nah, walaupun dalam pelimpahan jasa itu, biasanya yang bisa menerima pelimpahan jasa itu adalah makhluk-makhluk yang terlahir di alam-alam rendah. Kita tidak perlu merasa bahwa pelimpahan jasa kita itu mubazir. Gak mungkin lah papa mamaku terlahir di alam rendah, jadi aku tidak perlu melakukan pelimpahan jasa. Bukan begitu. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa kita sudah terlahir berjuta-juta kali. Berarti kita juga punya berjuta-juta orang tua. Di antara orang tua dan leluhur-leluhur kita, itu pasti ada yang terlahir di alam-alam rendah. Disitulah pelimpahan jasa kita akan bermakna. Jadi tolong kalau melakukan pelimpahan jasa, jangan fokus hanya untuk mendiang papa mama, hanya untuk mendiang kakek nenek. Jangan lupa sertakan juga untuk semua mendiang leluhur yang berhubungan kama dengan kita. Di situ pelimpahan jasa kita tidak akan mubazir. Nah, lagi pelimpahan jasa kita itu hanya akan berguna kalau leluhur yang kita limpahkan jasa itu dia tahu kalau kita sedang melakukan pelimpahan jasa untuk mereka. Kalau mereka nggak tahu memang percuma. Tapi kita punya satu cara kan? Bagi mereka yang mengetahui. Kalau bagi mereka yang tidak mengetahui, mohon para dewa memberitahukannya. Ya, kan?
dalam Etawata, dimanapun, di kita punya dewa. Boleh nggak menyembah dewa, mengakui adanya dewa? Sangat boleh. Karena para dewa itu sangat berperan membantu kita. Ya, di Etawata juga ada Dewa Naga Mahidika. Ada. Kita sebagai umat Buddha kita mempercayai adanya para dewa yang bisa membantu kita. Itu ya. Nah, tadi kan semangat saya gambarkan sebagai api. Bakti saya gambarkan sebagai air yang menyejukkan. Apakah air bisa bertemu api? Kalau dalam keadaan nyata, biasanya air dipakai untuk mematikan api. Itu ya. Lalu kalau kita basah, kedinginan, kita menghangatkan diri di dekat tungku. Nah, itu. Jadi pada dasarnya air dan api itu kutubnya beda. Tetapi dalam pemahaman kali ini, apinya adalah api semangat dan airnya adalah air bakti. Jadi api penyemangat dan kesejukan bakti sangat bisa berkolaborasi dan akan memberikan hasil yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dan itu akan menjadi sebuah fondasi. Fondasi apa? Kok kayak bikin rumah aja, ya. Itu adalah fondasi agar kita bisa menjalani kehidupan yang harmonis. Harmonis dengan sesama yang masih hidup, entah anak, saudara, kerabat yang masih hidup, dan harmonis dengan para leluhur. Karena kita tetap menjalankan bakti kita. Nah, kalau dalam budaya Tionghoa, bakti itu disebut sebagai xiao ya. Xiao, bakti. Nah, bakti itu ibarat akar. Sekarang kalau kita lihat pepohonan, pohon itu bisa indah, bisa rimbun. Siapa yang paling berjasa? Akarnya yang paling berjasa. Karena tanpa akar yang sehat, akar yang kuat, pohon itu tidak akan jadi indah. Nah, biasa memang kalau kita lihat pohon yang indah, kita mengagumi pohon itu. Nggak pernah kita mengagumi akarnya. Akarnya bagus ya, gitu ya. Loh, akarnya nggak kelihatan kok. Ya, nanti yang kita lihat betapa bagusnya pohon ini, betapa suburnya. Tetapi di balik keindahan dan kesuburan itu, yang bekerja keras sehingga keindahan dan kesuburan itu terjadi adalah akarnya. Jadi bakti itu adalah akar bagi kehidupan kita dalam menjalankan sebuah kehidupan yang harmonis. Persis seperti sebuah pohon. Kalau kita mau hidup kita itu nyaman, bahagia, sejahtera, itu maka kita tidak boleh lupa satu, bakti kepada orang tua, kepada leluhur. Nah, lalu apa hubungannya? Kok saya tadi milih Gong Zili itu ya. Nah, jadi bakti itu kepada leluhur, kepada orang tua. Orang tua kita itu tidak hanya orang-orang yang pernah melahirkan kita, tetapi setiap orang yang pernah menanam jasa kepada kita, kita wajib membagikan dan menjalankan bakti kita kepada mereka. Dan orang-orang yang berjasa itu misalnya guru kita, lalu para Bante, Atasilani, sama Nera, yang pernah mengisi kehidupan kita dengan asupan-asupan dhamma yang luar biasa, itu menjadi orang-orang atau leluhur-leluhur
di mana kita wajib melimpahkan jasa kebajikan kita bagi mereka juga. Ya. Nah, kenapa sih kok bakti kepada orang tua itu tidak boleh dilewatkan begitu saja? Itu juga kita berpulang loh pada ajaran Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya 2, syair 33. Mungkin ada yang pernah mendengar atau pernah membaca. Intinya Sang Buddha menyatakan di situ bahwa seorang anak yang merawat orang tuanya kemana-mana digendong. Di video-video banyak ya, kita lihat kan ada orang yang mamanya udah tua, bungkuk, digendong kemana-mana, digendong, dilayani. Nah, walaupun dia menggendong orang tua itu seumur hidupnya, maka jasa orang tua itu tidak pernah bisa terbalas. Jadi kalau kita sudah merasa melakukan kebaikan, merawat orang tua kita, memberi nafkah orang tua kita, jangan pernah berbangga bahwa saya sudah membalas. Tidak. Kebajikan yang telah kita terima dari orang tua kita tidak pernah terbalas. Itu menurut ajaran Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya 2 syair 33. Dan singkat saja penutupnya. Mengapa? Dan jawabannya adalah karena orang tua telah memberikan kita kehidupan. Orang tua telah memberikan kita kehidupan. Kalau kita bicara tentang kehidupan, kita lahir dari mana? Secara fisik kita lahir dari mama. Ya. Tapi secara umum kita lahir dari karma kita sendiri. Kita mewarisi karma kita sendiri. Tapi jangan lupa, kelahiran itu butuh wadah. Karma itu butuh wadah, dan wadahnya adalah tubuh kita. Tubuh kita yang terlahir sebagai seorang bayi, lahir dari rahim ibu kita, dari usaha orang tua kita. Jadi, kalau yang memberi kehidupan kepada kita itu adalah orang tua kita kan, kita bisa menerimanya ya. Tetapi selanjutnya kita tumbuh dan lain-lain itu adalah karena bekal karma kita, karma lampau kita. Itu. Nah, jadi berbicara tentang Imlek, biasanya yang terjadi adalah bagi-bagi angpau ya, bagi angpau pasti itu. Tapi dalam ajaran-ajaran ini, angpau yang terindah. Kalau kita ngasih bagi-bagi angpau itu, ada enggak kita ngasih, ini angpau untuk diriku sendiri gitu. Kayaknya kok enggak ada ya. Angpau pasti dibagi-bagikan gitu ya. Tetapi dalam Dhamma, angpau terindah adalah angpau yang bisa kita berikan kepada pihak lain dan juga kepada diri kita sendiri. Jadi angpau yang terindah untuk diberikan kepada yang lain ya udah benar-benar dalam bentuk angpau dan pengertian, menghindari terjadinya konflik dengan siapapun, itu adalah yang terbaik. Saling memaafkan. Kalaupun ada orang yang kita merasa dia pernah berbuat kesalahan kita, inilah event yang tepat, maafkan. Itu angpau buat dia. Kalaupun dia tidak menerimanya dan tetap nggak suka sama kita, itu urusan dia. Tetapi kita sudah memberikan angpau buat dia. Kita menghapus konflik yang ada. Ya. Dan angpau universal itu memang itu untuk semua yang setara dengan kita. Tetapi ada angpau yang spiritual. Itu angpau untuk para leluhur kita. Jadi kita melakukan kebajikan itu angpau loh.
Walaupun kita cuma sembahyang di depan altar, di depan foto mereka, kalau mereka bisa mendengar dan bisa mengetahui bahwa kita melakukan satu kebajikan buat mereka, itu angpau buat mereka. Mereka akan senang. Disebut sebagai mereka bermudita cita atas kebajikan yang kita lakukan, melimpahkan jasa bagi mereka. Sebuah mudita cita itu adalah sebuah perbuatan bajik. Nah, sebuah perbuatan bajik akan mematikan satu perbuatan buruk. Jadi karma baik yang muncul mematahkan satu karma buruk yang ada. Dan begitu. Jadi kalau terus kita sering-sering melakukan kebajikan untuk mereka dan mereka bisa menerimanya, bisa ikut bermudita cita, ketika kebajikan-kebajikan mereka dari bermudita cita itu sudah penuh, maka tibalah saatnya mereka terlahir kembali. Dengan berbekal mudita cita, mereka terkondisi untuk lahir kembali di alam yang lebih membahagiakan. Alam yang lebih membahagiakan. Belum tentu alam bahagia, tetapi yang pasti alam yang lebih membahagiakan dari kehidupannya sekarang. Itu ya. Dan angpau yang ketiga itu adalah angpau untuk diri kita sendiri. Apa angpau untuk diri kita sendiri? Yaitu menanamkan kepada batin kita, menumbuhkan tekad dalam batin supaya kita bisa melakukan kebajikan-kebajikan baru. Kita menambah kebajikan baru. Ketika tekad itu muncul, maka yang muncul dalam batin adalah rasa bahagia, rasa senang. Itulah angpau untuk diri kita sendiri. Tuh, ya. Setuju ya? Oke. Nah, di situ tadi tentang bersatunya api dan air, maka sepertinya saya cuma mau menambahkan satu saja, bahwa semua yang telah saya bahas tadi itu adalah perwujudan dalam praktik melakukan dana dan sila. Jadi selanjutnya marilah kita setelah melakukan kebajikan-kebajikan universal dan spiritual itu tadi, marilah kita bersama-sama mendedikasikan jasa kita, jasa tentang pemahaman kita kepada kebajikan-kebajikan yang telah kita terima dari para leluhur, dari orang tua maupun dari guru-guru dan para pembimbing spiritual kita. Semoga jasa-jasa kebajikan kita ini melimpah kepada mereka semua, kepada sanak keluarga yang sudah meninggal. Semoga kebajikan yang akan kita tanam akan berbuah karma baik juga bagi kita. Pada akhirnya mari kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.